Kembali bersama Nyam 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 Makan Yuk. Selamat datang di Breakfast with Bread channel. Saya percaya bahwa Anda dan saya tidak hanya membutuhkan nutrisi dari makanan jasmani saja, namun juga membutuhkan nutrisi dari makanan rohani. Saya berdoa agar Anda boleh dikenyangkan dengan nutrisi yang sehat, nutrisi yang benar dari kebenaran firman Tuhan. Oke, sharing saya hari ini saya akan memberi judul, apakah Anda sedang meragukan Tuhan hari-hari ini? Dalam dunia bersepeda, hasil survei yang saya lakukan, ada satu atribut yang paling penting yang buat mereka ini tidak boleh lupa, yaitu helmet. Nah, kenapa kok helmet ini begitu penting? Ada dua alasan yang mereka berikan kepada saya. Karena yang pertama adalah kepala kita ini unreplaceable. Kalau kita bersepeda, kita jatuh, kena tangan atau kena kaki, kalau patah, itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sampai kena kepala dan kepala kita yang patah, amsyong sudah wis. Mungkin bisa berangkat langsung gitu. Yang kedua adalah karena aspal dan batu itu keras. Dua alasan inilah kenapa kita harus memakai helm pada saat kita bersepeda. Nah, apakah Anda tahu bahwa helmet ini juga merupakan salah satu perlengkapan senjata Allah yang disediakan untuk kita kenakan? Dalam suratnya Paulus kepada jemaat Efesus, Paulus mengingatkan bahwa sekalipun kita ini sudah di dalam Kristus, kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai manusia baru, kita masih dipengaruhi oleh manusia lama kita, pola hidup kita yang lama, sehingga pikiran-pikiran yang sia-sia dan pikiran yang gelap itu akan menuntun kita kepada pengenalan akan Allah, sehingga pengenalan akan Allah ini semakin pudar oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, dalam Efesus 5 juga dikatakan bahwa kita ini sudah hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus memperhatikan bagaimana cara hidup kita, baik itu dalam pernikahan kita, dalam parenting, dalam pelayanan kita, ataupun dalam bersosial. Nah, Efesus 6, Paulus jelas mengingatkan bahwa ada satu musuh yang dimana musuh itu tidak terlihat. Maka dari itu Paulus mengatakan bahwa ada satu seperangkat senjata Allah yang diberikan untuk kita supaya kita boleh siap untuk berperang secara rohani. Nah, alat-alat itu adalah sebagai berikut: baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, ketopong keselamatan, sepatu, bahkan pedang sekalipun. Nah, hari ini saya akan khususkan tentang ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17 mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, secara literal ketopong ini memang perlindungan kepala pada waktu itu untuk berperang. Kemudian secara metafora juga melindungi secara rohani, peperangan rohani itu kita membutuhkan untuk pakai ketopong. Nah, kata terimalah di sini berarti suatu pemberian hadiah yang dimana kita diberikan secara cuma-cuma, secara gratis oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Nah, sifatnya personal, tidak bisa didelegasikan. Artinya bahwa masing-masing orang memiliki ketopong keselamatannya sendiri-sendiri, sudah menerima satu persatu dari Tuhan untuk supaya kita ini siap berperang. Nah, kenapa kok kita ini perlu cover kepala kita? Yang pertama adalah karena kepala kita ini pusat kontrol kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu dalam dunia medis, otak ini merupakan salah satu pusat kontrol kehidupan kita. Di dalamnya ada begitu banyak miliaran saraf yang terhubung satu dengan yang lain, sehingga cedera kecil aja itu dapat mempengaruhi keseluruhan fungsi kita, baik kemampuan berbicara, kemampuan motorik, atau mungkin kemampuan dalam memahami itu menjadi rusak. Nah, kita tahu bahwa sejak kecil ini kan kita ini memberikan anak-anak kita ini susu yang mengandung DHA, atau mungkin bahkan sampai sekarang pun itu kita dianjurkan untuk minum omega 3. Guna apa? Guna memelihara kesehatan otak kita. Nah, kalau cedera yang kecil ini kita terus biarkan saja, akan menjadi dead brain atau stroke di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan pikiran kita, iblis nggak akan tinggal diam. Dia akan selalu berusaha mencederai pikiran kita, sehingga terus dipenuhi dengan keraguan,
Nah, akibatnya apa? Kalau terus-menerus penuh dengan keraguan, akhirnya pikiran kita ini dikontrol oleh kekhawatiran kita, pikiran kita dikontrol oleh ketakutan kita. Nah, kalau kita biarkan keraguan itu, kita pelihara keraguan itu, maka keraguan itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah kita perlu memakai helmet ini, supaya kita ini jangan sampai kita dikontrol oleh keraguan kita. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kok kita perlu cover kepala kita? Karena kepala kita ini tempat pengelolaan data dan respon. Bukan hanya aspal yang keras bro, tapi dunia dan serangan iblis juga keras loh bro. Nah, dalam masa pandemi ini kita melihat ada pro dan kontra. Kita harus share berita positif terus lah, jangan berita negatif lah. Nah, sebenarnya kedua hal ini memberi ada kekuatan dan kelemahannya. Berita negatif bisa memberikan rasa khawatir, bisa memberikan rasa takut. Tapi berita negatif ini juga bisa memberikan sisi positifnya, yaitu mengajar kita untuk selalu waspada, untuk kita boleh mendoakan supaya masa pandemi ini cepat berlalu, supaya kita ini tahu mana yang perlu kita doakan. Tapi di satu sisi berita positif pun sekalipun dapat memberikan kekuatan, penghiburan, pendorong semangat, bahkan pengharapan, berita positif ini juga mempunyai sisi negatifnya, yaitu bisa menurunkan kewaspadaan kita terhadap virus ini atau terhadap masa pandemi ini. Waspada kita menjadi menurun dan akhirnya kita menjadi meremehkan, sehingga kita nggak jaga kesehatan, kita nggak jaga prokes dan lain sebagainya. Nah, saya percaya bahwa berita negatif dan berita positif ini keduanya dapat dipakai Allah, namun juga dapat dipakai iblis untuk terus menguasai keraguan kita. Nah, hari ini apakah Anda sedang mengalami keraguan kepada Tuhan terhadap situasi yang kita alami hari ini? Apakah kebaikan Tuhan kita ragukan saat doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan? Apakah pemeliharaan Tuhan kita ragukan saat kita kehilangan pekerjaan hari-hari ini? Cash flow kita kacau? Atau mungkin finansial kita mungkin mulai kritis? Atau Tuhan sebagai penyembuh kita ragukan hari-hari ini saat orang yang kita doakan tidak sembuh, justru malah harus pulang duluan. Nah, saya percaya saat kita mulai memelihara keraguan-keraguan, pertanyaan-pertanyaan itu kita menjadi ragu, kita pelihara dan membiarkan itu bertumbuh, maka keraguan itu akan menjadi jerat dan menguasai pikiran kita. Semakin kita dikuasai oleh keraguan, kita akan semakin dituntun kepada ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Saya ulangi lagi. Saat kita memelihara keraguan itu, pertanyaan-pertanyaan dengan penuh keraguan, dan kita membiarkan itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kita, keraguan ini akan menjadi jerat dan menguasai pikiran kita. Dan semakin kita dikuasai oleh keraguan kita akan semakin dituntun kepada ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Mengerikan kan? Ya. Nah, maka dari itu kita harus mengenakan ketopong keselamatan ini. Cara mengenakannya gimana? Di Efesus 6 ayat 18 dikatakan berdoa. Saya percaya bahwa ketika Paulus menulis surat ini kepada Efesus, dia juga bukan dalam posisi yang enak, tapi dia berada di dalam penjara, di mana dia juga penuh pertanyaan dan penuh keraguan, apakah dia akan dihukum mati, apakah dia akan dibebaskan, tidak jelas. Dia penuh dengan keraguan, tapi dia tetap mengajarkan kepada jemaat Efesus untuk berdoa. Sekalipun di dalam keraguan, sekalipun dalam penderitaan, dalam penganiayaan, doa belum terjawab, izinkan Roh Kudus untuk menjadi pusat kontrol pikiran kita di saat keraguan itu mulai menyerang. Atau mungkin kita bisa mengajak teman kita untuk bantu doakan kita supaya kita ini boleh benar-benar dikontrol oleh Roh Kudus, sehingga rasa kepercayaan kita terhadap Tuhan itu tidak menjadi pudar, tapi justru semakin kuat. Nah, kemudian yang kedua adalah mengisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita punya, yang kita miliki saat ini itu dapat mengajar kita, mendidik kita, menuntun kita ke dalam kebenaran. Nah,
Ketika kita mulai mengisi dengan kebenaran firman Tuhan itu, kita dapat memberi respon yang benar dan tepat. Ketika kita mulai ragu akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin yang kita alami tidak enak, tapi kita percaya bahwa apapun yang situasi yang kita alami, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan Anda dan saya. Keraguan adalah sebuah masalah, iya, bahkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan pun masih bisa ragu, masih. Nah, keraguan ini seringkali terhubung dengan kekecewaan demi kekecewaan atau sebuah ujian yang berkepanjangan. Nah, tidak apa-apa, justru karena keraguan yang kita miliki ini menunjukkan betapa lemahnya kita, sehingga kita membutuhkan ketopong keselamatan ini yang sudah Tuhan berikan sebagai salah satu perlengkapan rohani, perlengkapan perang untuk kita boleh memerangi keraguan yang ada di dalam pikiran kita. Nah, saya ulangi kembali sekali lagi, keraguan yang kita miliki ini menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan ketopong keselamatan yang Tuhan telah berikan sebagai salah satu perlengkapan perang kita. Saya mau tutup dengan ini. If you care enough and always remember to not riding your bicycle with your head unprotected, do not go into the world with your head unprotected. Kalau kita peduli dan selalu ingat untuk tidak bersepeda tanpa menggunakan helmet, alangkah baiknya kita juga tidak menghadapi dunia ini, masalah kita, situasi saat ini, tanpa memproteksi pikiran kita. Apakah Anda mau mengenakan helmet hari ini? Tuhan Yesus memberkati. Nantikan topik selanjutnya di Breakfast with Bread channel. See you.